Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Masih bersemangat setelah kalian mungkin libur ya di weekend 2 hari kemarin. Dan besok adalah hari pertama puasa, insya Allah. Ya, jadi hari ini kita maksimalkan tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di pagi ini berjalan lancar dan apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang berfaedah, bermanfaat sebagai bekal kalian nanti untuk meniti kehidupan setelah lulus kuliah. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi pertemuan sebelumnya. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, hari ini saya berencana untuk membagi waktu kuliah pagi ini menjadi dua. Yang pertama adalah melanjutkan kuliah materi sosiologi komunikasi, dan yang bagian kedua adalah kalau memang masih ada waktu adalah kalian mempresentasikan tugas kalian kemarin, membandingkan antara Freud sama Marx. Ya, dua-duanya hampir mirip ya, maksudnya yang dijadikan konsepnya yaitu ada seperti bagian yang terlihat dan bagian yang tidak terlihat. Maka di situ coba saya ingin tahu bagaimana hasil analisa kalian, khususnya bagaimana hasil dari diskusi kalian. Ya, karena memang saya minta kalian juga harus banyak belajar bersosialisasi, ya, ini salah satunya adalah tugas kelompok, ya, tugas kelompok. Sehingga saya ingin nanti kalian mungkin kalau memang ada waktu adalah kalian presentasi mungkin 1, 2, 3 kelompok. Tentu yang presentasi akan dapat tambahan nilai ya di luar nilai yang sudah saya berikan ya. Jadi nilai untuk yang tugas itu memang di situ sudah seperti apa yang saya minta, yaitu ada kayak PowerPoint-nya dan kemudian ada dokumennya. Jadi kalau memang kurang lengkap ya berarti nilainya juga kurang lengkap. Semuanya kan sama dapat nilai berdasarkan penilaian itu. Tapi yang untuk presentasi karena mungkin waktunya terbatas, tidak semua kelompok yang mungkin presentasi, jadi yang mau saja yang misalnya presentasi atau mungkin saya tunjuk yang presentasi yang sekarang ini nanti mungkin ada tambahan nilai bagi seluruh anggota kelompok. Rizky, ketua kelas, tolong nanti diingatkan teman-teman yang barusan bergabung untuk presensi, termasuk juga mengingatkan di WA, dan tolong nanti mungkin saya diingatkan Rizky kalau memang mungkin ada chatting baik di WA maupun di Meet ya, karena mungkin setelah ini saya tidak memantau perpesanan itu semua karena saya melihat PowerPoint. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di teori-teori klasik dari sosiologi, ya. Jadi kalau kita lihat lahirnya sosiologi, yaitu dimulai dari Auguste Comte yang menamakan fisika sosial menjadi sosiologi, ya. Nah dari sini ada kemudian ada beberapa tahapan ya. Yang pertama mulai ketika tahap positivisme. Ya, kemarin saya tes untuk kalian misalnya ada seekor domba atau biri-biri hitam. Itu yang terlihat lah. Terlihat ini yang kemudian menjadikan dasar ya dari pengetahuan ilmiah, yaitu yang berdasarkan pengamatan empiris. Ini yang dinamakan sebagai paham positivisme. Positif ya, positif itu artinya apa yang terlihat ya. Empiris itu berarti bisa dirasakan oleh panca indera kita ya. Maka sosiologi mulai tahun itu yang dengan tokohnya Auguste Comte itu adalah memulai penelitian sosiologi berdasarkan kajian empiris
ya, bukan sekedar tinjauan secara filsafat, ya. Awal-awal dulu mungkin ilmu tinjauan berdasarkan pemikiran, perenungan, tapi yang sekarang adalah sejak adanya positivisme, ini semuanya berdasarkan positivisme, ya, semua berdasarkan pengamatan empiris, ya. Cuma masalahnya memang positisme ini kemudian seakan-akan melihat bahwa ilmuwan itu sekedar apa yang melihat, ya, tidak bisa menilai, ya, sehingga seakan-akan ilmuwan ini menjadi robot yang tidak berperasaan. Manusia hanya sekedar benda mati yang bergerak semata-mata berdasarkan stimulan dan respon, dan hanya semata-mata seperti kayak binatang hewan percobaan seperti kelinci atau tikus seperti itu. Padahal sebenarnya manusia itu, ya, selain memang punya otak, tapi dia juga memiliki hal-hal yang lain, yaitu misalnya rasa, ya, kemudian nurani, ya. Ini yang kemudian dari hal itu yang kemudian melahirkan bahasa seni, ya, ilmu pengetahuan sosial, ya. Tokohnya adalah Ernest Cassirer, ya. Nah, kemudian dari situ ada aliran lagi. Jadi yang pertama adalah aliran positisme, kemudian adalah aliran simbolis, kemudian yang paling terakhir adalah aliran postmodernisme. Postmodernisme, ada yang masuk kah? Kenapa Alif tidak menggunakan akun kampus? Postmodernisme ini adalah setelah zaman modern, ya. Apa sih sebenarnya modern? Modern itu sebenarnya sejak ditemukan mesin uap, ya, gampangannya setelah sudah tidak hanya semata-mata tergantung pada alam. Jadi kok ada yang lagi? Teman-teman, kenapa yang baru yang join tidak menggunakan Google Campus, ada alasan apa? Apa lupa passwordnya? Kalau lupa passwordnya mungkin bisa ditanyakan ke siapa namanya, ke kampus, ya. Alif Abrar, kenapa kamu tidak menggunakan akun kampus? Loh, Alif lab malah ditanyakan, ya. Jadi beberapa dulu manusia tergantung pada alam, ya, termasuk juga kebutuhan makan, yaitu apa namanya, tumbuh-tumbuhan, hewan itu sudah liar dan selama ini sama itu, ya. Termasuk misalnya harus bergerak ke sana kemari juga harus menggunakan hewan, entah ditumbangi langsung atau menarik kendaraan. Tapi sejak adanya mesin, ya, ditemukan mesin, manusia sudah tidak hanya tergantung pada alam. Ini yang dinamakan sebagai era modern, ya. Setelah modern ini kemudian ada lagi setelah itu, ya. Ini di zaman postmodernisme ini adalah anti terhadap ide-ide emansipasi, linearitas sejarah, kemapanan dan kemajuan. Justru setelah mereka sudah maju, kemudian mereka kadang-kadang ada rasa kangen, ya. Contoh misalnya, mohon maaf, misalnya sekarang gitu, ya, kalian belanja, pasti belanjanya bukan pasti, ya, kemungkinan besar kalian mungkin belanja di mart-mart, ya, di mana modelnya adalah seperti apa, ya, barangnya sudah ditata di rak-rak, ya, petugasnya hanya menunggu gitu, jadi kalian tinggal mencari, terus kemudian apa namanya, melihat harganya, kalau cocok ya diambil, kalau cocok ya pindah gitu, ya. Terus kemudian kalian bawa ke kasir nanti akan membayar, ya. Ini sudah zaman modern, ya. Mungkin kita kangen toko-toko model zaman dulu, ya. Saya nggak tahu kalian pernah merasakan seperti itu atau mungkin masih ada beberapa, tapi mungkin kalian tidak jarang datangin, di mana barangnya diletakkan di etalase, di kaca biasanya, posisinya itu untuk ngambilnya nggak bisa kita ambil, ya, ngambilnya adalah posisi dari dalam, dan dari dalam itu adalah pegawainya. Jadi kita datang,
kemudian kita minta tolong untuk ngambil itu, dan pasti mau tidak mau kita pasti akan ngobrol dengan pegawainya, ya. Nah, zaman dulu malah antara pembeli dengan pedagang ini sangat akrab, ya. Jadi mereka sambil ngobrol atau mungkin bercerita sedikit, Mbak Yu tahu nggak ini sekarang ada kayak gitu, ya. Jadi semuanya saling ngobrol, ya, sehingga ketika kayak sekarang ini, ya, mau puasa atau biasanya mau Ramadan itu kadang-kadang tokonya memberikan, kalau istilahnya Jawa namanya persenan, apa ya, hadiah gitu ya, angpau gitu ya. Tapi kadang-kadang bentuknya bukan uang, ya, barang-barang misal kacang, kain atau apa, ya, sebagai ucapan terima kasih telah berlangganan. Itu hilang di zaman modern ini, ya. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin kangen suasana-suasana seperti itu, ya. Contoh yang mungkin masih dijaga itu adalah, dan mungkin nggak bisa digantikan, ya, meskipun tetap ada, ya, yaitu kayak di Matahari gitu ya, masih mungkin ada pegawainya, kita datang pasti kita mungkin dilayani. Bahkan toko-toko elektronik besar seperti apa namanya, kayak Hartono itu masih ada petugasnya yang mungkin melayani, ya. Kalau kalian gimana? Senang yang ada pelayannya atau tidak, Rizky? Kamu belanja suka yang model lama atau yang modern kayak Mart-Mart itu? Yang baru, Pak. Apa? Kenapa Rizky nggak dengar suaramu? Sudah sarapan belum kalau lemes gitu? Belum. Kamu suka yang mana, Rizky? Yang baru, yang ada orangnya, Pak. Ada orangnya. Kenapa? Ya karena enak aja, Pak. Nanti kalau tanya-tanya, itu langsung diambil. Kita nggak perlu bergerak. Nah, gitu. Lah, selama ini kamu memang belanja di situ? Iya, Pak. Oh, gitu. Ada tadi toko di dekat rumahmu toko seperti itu? Indomaret tuh, Pak. Enggak sih. Itu kan salah-salah, Pak. Apa ya? Dekat rumah enggak ada, Pak. Cito itu, Pak. Situ. Oh, di dekatmu nggak ada ya? Ya, jadi kalau sekarang mungkin sudah jarang, ya, tapi kalau di tempat saya mungkin masih banyak karena tapi sebenarnya saya lihat kalau di kampung pun ada, ya, karena kadang-kadang tetangga itu membuka toko sebangsa kayak mat-mat itu meski dengan skala kecil, ya. Jadi kalau beli sampo, sabun, mie instan itu kadang-kadang ada. Kadang-kadang beli ke mereka itu sebenarnya lebih enak, ya, karena ya itu tadi kayak seperti menolong ya, keuntungannya ya toh ya untuk tetangga kita sebenarnya dibanding ke mart-mart itu yang kita nggak tahu. Kalau saya sih memang lebih kayak gitu, ya. Bahkan kalau saya sih sudah punya toko di mana toko itu kami dirikan. Jadi toko itu bukan bukan toko yang kayak gitu, tapi ya kayak mart, tapi kita dirikan. Jadi kita dirikan koperasi, dan koperasi itu punya toko. Nah, saya senang belanja di situ, malah hampir kalau memungkinkan saya selalu belanja di situ, meskipun cuma hanya belanja mie instan yang paling nggak sampai 10.000, saya ke situ, ya, meskipun ada yang lebih dekat sebenarnya mart-mart, tapi saya berusaha untuk ke situ, ya, kecuali kalau memang saya di luar kota misalnya butuh sesuatu, dan yang paling gampang ya cari mart, ya. Tapi kalau di rumah gitu dan memang ada kebutuhan, saya selalu berusaha untuk beli ke situ, ya. Ya itu tadi, wong itu toko-toko kami sendiri, keuntungan ya keuntungan masuk ke kami sendiri, dan ada keuntungan yang lain, ya, untuk anggota koperasi dapat diskon, jadi tambahan diskon. Jadi kalau memang ada diskon, kami masih ada dapat diskon lagi, ya. Itu Oke. satu mata, Pak. Iya betul, kamu kok tahu? Ya, rumah saya kan di Sukasri, Pak. Iya betul. Nah, kamu tinggal di mana, Rizky? Sukasri tahap 2. Walah, ya Allah, kamu lah tonggoku berarti, Rizky. Kamu blok berapa, Rizky? Blok M11, Pak. Oh, dekat Masjid An-Nur, ya? Masjid. Iya, Pak. Kalau nggak salah yang dekat Masjid An-Nur tuh blok N, ya? Blok N atau blok O, ya? Blok M sama O. Oh gitu, berarti kamu di situ. Ya, 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 ya. Tahu aku. Cuma saya nggak punya kenalan yang tinggal di blok M. Tapi kalau agak ke selatan banyak itu, ya.
Ya, kamu juga anggota di situ ta, Rizky? Enggak Pak, tapi sering beli. Oh gitu. Ya, betul sekali Rizky. Wah, tetangga baruan. Oh, kamu kok bisa nebak langsung? Ya, seperti itu ya. Jadi posmo adalah terminologi untuk mewakili suatu pergeseran wacana di berbagai bidang. Ya, di tahun 60-an kalau nggak salah, ya, ada pemuda-pemuda yang istilahnya menolak kelahiran atau menolak modernisme, ya. Sehingga di situ ada aliran namanya HIP, ya, golongan golongan HIP, GIPSI ya, bukan GIPSI, ada apa HIP ya. Mereka nggak sekolah gitu ya, apa namanya, kayak kayak melawan kayak gitu ya, anti perang dan macam-macam ya. Ini mungkin capek juga ya, mungkin melihat modern yang harus cepat ya, harus apa namanya, harus terburu-buru gitu ya. Dan kenyataannya memang seperti itu ya, seperti kita seperti ini misalnya, normalnya coba bayangkan, kita kuliah pukul 7:30, kita berangkat 6:30 lah, 1 jam ya kalau saya ya. 6:30 itu sudah bareng dengan orang-orang lain yang juga terburu-buru, entah ke sekolah, entah ke kampus ya. Dan kita makin stres kalau kemudian waktu sudah demikian demikian dekat untuk masuk, tapi masih macet atau masih jauh ya. Apalagi kemudian ada kejadian yang tidak terduga, misalnya ada truk yang mogok, ada kecelakaan, wah ini tambah stres kayak gitu ya. Eh, dan kita seperti itu sampai kemudian sore ya, pulang di rumah sampai malam, dan besok pagi sudah seperti itu. Ini mungkin adalah modernisme ya, tapi mungkin kangen kita suasana yang mungkin seperti desa ya. Kadang-kadang saya juga heran ya, kalau misalnya saya naik gunung atau lewati pedesaan, loh kok mereka kok bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu ya. Berarti sebenarnya tergantung kita sebenarnya ya. Tentu mungkin ada sesuatu konsekuensi masing-masing ya. Tapi ya bisa saja sih sebenarnya ya, maka seperti itu ya. Artinya di sini di aliran postmodernisme ini adalah kebenaran tidak tunggal ya, tapi plural ya. Artinya tidak ada kebenaran yang satu ya. Jadi ini benar, ini benar, ini benar gitu ya. Ini biasanya bisa terjadi kalau di ilmu sosial ya. Maka di situ kalau kita belajar ilmu sosial, maka adalah sesuatu yang wajar gitu kalau kemudian kita pertama-tama kuliah gitu di ilmu sosial, pasti nanti ada namanya definisi ya, pengertian, dan pengertian yang menguakakan ini banyak. Ya, saya ingat dulu waktu kuliah komunikasi, pertama kali kuliah yaitu pengantar ilmu komunikasi, saya harus menghafal pengertian komunikasi. Ada total ada sekitar 100 berapa, sekarang katanya sudah 300 ya. Dua ada sampai hafal banyak, itu saya harus saya hafalkan. Menurut ini, menurut ini, apakah mereka salah? Tidak ya, semuanya benar, karena mereka ya itu tadi, kebenaran tidak tunggal tapi banyak ya, seperti itu ya. Tidak lagi ada batas antara dunia nyata dan dunia semu, dunia event. Segala sesuatu bersifat futuristik, mimpi-mimpi ya. Munculnya berhala-berhala modern ya, orang rela menghabiskan banyak waktu dan uang demi memuaskan nafsu, insting, dorongan hati. Ini adalah postmodernisme ya. Setelah kemajuan seperti apa, kemudian jadinya ya ada apa namanya, ada konsekuensi ya, capek, bosen, pusing apa ya, terus apa ya, gambut ya, bosen. Akhirnya kemudian di waktu luang, misalnya di hari libur gitu, ya mereka mencari hiburan ya. Dan ini sebenarnya terasa, kalau nggak salah saya amatin, terasa sekitar 2-3 tahun terakhir, atau mungkin ya 2-3 tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir ya. Bagaimana Pak Yusuf bisa melihatnya? Yaitu waktu liburan ya, waktu liburan, atau khususnya liburan apa namanya, ini liburan hari raya Idul Fitri ya. Kalau dulu liburan hari raya, ketika orang punya uang, mereka digunakan untuk membeli apa ya, kebutuhan lebaran, misalnya beli baju baru, beli sepatu baru ya, beli apalah pokoknya yang baru itu. Tapi kecenderungan yang 2-3 tahun ini saya amatin ini, orang sudah tidak untuk itu ya. Bisa jadi mungkin mereka sudah beli baju mungkin sebelum belum lebaran, atau gampangnya beli baju tidak harus saat lebaran ya.
tapi uang yang mereka dapatkan saat itu lebih banyak digunakan untuk ya ini ya lebih ke arah rekreasi ya, hiburan. Jadi misalnya datang ke tempat rekreasi atau mungkin apa namanya makan-makan di restoran yang enak atau yang terkenal kayak gitu. Itu yang saya lihat samatin sekitar 2-3 tahun terakhir ini. Ya, ini berarti memang Indonesia sudah mengalami postmodernisme ya, karena mereka sudah capek selama ini mungkin bekerja dan mereka meluang apa ya membalas kecapean itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan rekreatif ya. Kalau di negara yang sebenarnya kayak Indonesia, negara pertanian yang tidak modern banget, harusnya nggak ada. Karena setiap saat mereka mereka setiap saat bisa mereka setiap saat ya nggak terlalu stres ya. Tapi sekarang mungkin sudah modern, apalagi di Jakarta. Ya, saya pernah pernah apa ya tinggal atau mungkin ngikutin seorang teman ya, seorang teman yang hidup di Jakarta ya. Kebetulan saya dapat dinas di Jakarta dan sering kalau saya dinas ke Jakarta itu nggak mau nginep di hotel meskipun diberi hotel ya, karena saya justru kesempatan untuk silaturahim ya, sehingga apa namanya saya telepon ke teman untuk nginep gantian. Kalau sekarang saat ini saya ke Jakarta, saya coba kontak siapa yang bisa saya inapin, sebaliknya kapan gitu ya. Selain silaturahim, saya ingin tahu bagaimana sih ya, bisa ngobrol, bisa macam, tapi ada satu hal juga untuk saya ngamatin. Contoh, saya pernah apa ya nginap di rumah teman saya. Dia sebenarnya jam kerjanya dia sama ya kayak kita di Surabaya, selesai jam 5, namun karena kesibukan macam-macam ya, ya mungkin baru bisa keluar dari kantor itu mungkin ya setelah maghrib, mungkin jam 7 kayak gitu. Tapi kemarin karena sudah janjian dengan saya, dia jam 5 udah keluar dari kantornya karena kita harus bertemu di mana gitu ya. Nah, terus dijemput saya di mana saya lupa. Terus kemudian diajak ke mall. Ya, saya tanya kenapa harus ke mall gitu. Percuma kalau kita pulang sekarang. Loh kenapa? Karena jalan macet. Daripada capek macet di jalan, kita tunggu sampai macetnya reda ya. Jadi di mall itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya, paling cuma jalan-jalan. Makan enggak, makannya bukan di situ ternyata, maka bukan di mall ya. Ya paling beli apa ya, jajanan atau beli sesuatu yang mungkin permintaan dari keluarga untuk membelikan sesuatu ya, itu tadi yang kita bicarakan, beli di toko yang kayak gitu ya. Nah setelah itu kira-kira jam 9-an kalau nggak salah ya, jam 9 kita keluar dari mall itu untuk ke rumahnya jauh ya, kayak rumah saya mungkin ya di pinggiran Jakarta ya, jadi di Bintaro kalau nggak salah ya, di Bintaro kan luas, ada sektor berapa kayak gitu. Memang ketika malam seperti itu relatif lebih lambat ya, lebih lengang ya, sehingga nggak terlalu capek ya. Nah tiba di komplek itu ternyata nggak langsung pulang ya ke tempat makan kayak nggak salah. Jadi ada lapangan gitu, di situ banyak orang jual makanan dan di situ semuanya bermobil. Warungnya warung apa, tenda ya, apa namanya sekarang, warung tenda kalau di Surabaya. Tapi yang beli itu banyak ya. Nah, saya tanya kenapa nggak makan di mall ya? Mall kan mahal, Sofyan. Sini kan nggak, tapi juga enak. Jadi Mas Gono mereka tinggal di rumah elit itu di situ, makan di situ, ya. Kadang mungkin bungkuskan ya. Nah, terus kamu terima. Tiba di rumah ya sekitar 10:30 ya. Mandi-mandi gitu, ya mandi-mandi ya sudah jam 11-an ya. Kita ngobrol-ngobrol sampai jam 1 kalau nggak salah ya, jam 12 lebih pokoknya. Tapi kita kan masih harus kerja. Ya, masih kita harus kerja. Kita tidur jam 5 itu sudah bersiap berangkat ya. Jam 5 itu seperti sudah bangun dan sudah bersiap berangkat ya. Kalau nggak salah berangkat pukul berapa ya? Kalau pukul 6 kayaknya kesiangan mungkin. Jam 5 atau setengah 6 ya, kayak gitu ya. Sudah berangkat ke kantor. Saya tanya kenapa gitu. Kalau agak siang sudah jelas terlambat kita datang ke kantornya. Itu seperti itu, bayangkan. Saya geleng-geleng sama orang Jakarta. Orang Jakarta ini punya stamina yang luar biasa menurut saya ya. Hidupnya ya kayak gitu ya, banyak untuk apa ya, bekerja menurut saya ya. Ini kasus yang sebenarnya agak ringan ya, agak ringan. Kalau teman lagi yang pernah saya datangin itu berangkatnya itu
harus lebih pagi lagi, saya lupa. Ya, karena rumahnya agak jauh lagi malah ya, lebih jauh lagi ya. Itu berangkat jam berapa? Pokoknya kalau tiba di kantor itu masih jam 6. Tiba di kantor itu masih jam 6. Ya, tiba di kantor jam 6. Saya mikir, loh, ngapain jam 6? Ya, kalau aku terlambat beberapa menit aja, gampangnya terlambat 5 menit ya, dari berangkat misalnya harusnya jam 4 misalnya, saya 4 lebih 5, itu sudah macet gitu. Tetapi kamu kan jadinya di kantor kepagian, ya nggak apa-apa. Jadi tiba di kantor, tidur di mobil sampai jam kantor. Setiap hari begitu, ya. Setiap hari begitu, ya. Yang menarik itu saya ngikutin kan kadang-kadang kita janjiannya itu kan pulang dulu, ya. Maksudnya saya ngantor, saya ketemuan nanti ketik pulangnya itu setelah ngantor. Jadi kita sama dia ke kantor itu ya berangkat pulang. Itu sering kali ya, nggak hanya satu kali ya, beberapa kali itu saya matiin. Teman saya itu tidur sebenarnya, nyetir itu tidur. Lupa isu kok tahu, iya, ketika misalnya macet ya, misalnya berhenti gitu, kemudian jalan yang di depan, dia nggak jalan-jalan sampai jauh. Ya, saya kan ya nggak ngamatin dia. Terus saya bilang, saya noleh ke dia, loh dia tidur. Ambil, itu sudah maju di depan, oh ya gitu. Wah, kamu tidur ya? Iya, kalau memungkinkan tidur ya tidur seperti itu. Iya, karena saya pikir ya wajar aja ya, karena dia itu tadi di tempat jam istirahatnya sebentar ya, anggap saja kalau misalnya nggak sama saya tadi ngobrol jam 12 mungkin baru tidur, atau jam 11 tidur, jam 4 bangun, berarti cuma tidur 5 jam ya, belum sama capeknya fisik, capek kerja dan sampai transport. Ini masih mending sebenarnya ya. Kebetulan teman-teman saya gampangannya hidupnya menengah ke atas. Bagaimana dengan yang menengah bawah? Karena kalau menengah bawah nggak punya mobil, mereka pasti naik kendaraan umum ya. Dan nggak mungkin satu kendaraan umum ya, mereka pasti akan pindah-pindah gitu ya. Dari kendaraan budget kemana. Ini tambah capek lagi ya pengalaman saya. Tapi pengalaman saya yang tadi itu memang akhirnya pulang ya saya. Tapi waktu itu kalau nggak salah memang hari libur, Sabtu atau Minggu atau apa, saya lupa. Pokoknya dia nggak ngantor ya. Suatu ketika saya kunjungan ke teman itu, nginap di sana, terus kayaknya nggak libur atau apa ya, sehingga dia nggak ngantarin saya, berarti nggak bareng ya. Saya di drop ke ke pangkalan bis, kalau nggak salah terminal Rambutan atau Kampung Rambutan atau apa ya, itu yang paling selatan ya. Untuk datang ke kantor saya ya, tempat menginap saya ya, itu harus berganti-ganti, dan itu saya lihat lama itu. Bayangkan, padahal saya santai itu ya, sepi ya, kalau apalagi ramai saya nggak bayangkan seperti itu, pasti capek. Apalagi ketika pindah bis itu ya, itu kalau di Jakarta yang misalnya busway itu harus pindah ke apa itu namanya, tempat pemberhentian halte, itu jalan lagi ya, naik kayak apa ya, kayak daki nurun kayak gitu, capek kayaknya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat tabel filsafat dan kebutuhan intelektual manusia pada awal lahirnya sosiologi. Yang pertama tadi adalah pas saat mistik ya, itu kita taklik ya. Taklik itu artinya ya pokoknya manut ya, pokoknya nggak usah mikir apa yang disampaikan oleh mungkin para pemuka atau pemimpin kita ya. Di sini kita tergantung pada pemimpin tadi ya, masyarakat. Kemudian saat masa namanya logos ya, di sini sudah mengkultuskan akal pikiran sebagai sumber ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau mistik ini mungkin sebelum lahirnya peradaban ya, logos ini adalah saat mulai ada peradaban seperti zamannya Yunani ya. Di sini kemerdekaan alam pikiran manusia ya. Setelah itu ada masa agama ya, kalau di Eropa mulai ada namanya agama Kristen ya. Nah, di sini sudah mulai tahap namanya dogma, taklik tapi pada aturan-aturan gereja ya. Di sini semua manusia tergantung, masyarakat di situ tergantung pada gereja ya, pemimpin gereja. Setelah itu zaman Renaissance ya, zaman pencerahan ya, yaitu gerakan kembali ke akal manusia, yaitu seperti kayak zaman Yunani Romawi itu ya. Nah, di sini ada pemujaan dan penghargaan akal pikiran manusia sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi sudah, karena tadi itu semuanya kembali ke manusia, maka ya akhirnya yang mereka yang agung-agungkan, yang gaung-gaungkan ya tentang masalah akal ya. Dan baru yang terakhir ini adalah Afkarung, yaitu masa pencerahan. Akal manusia menjadi sumber pencerahan dan peradaban umat manusia, itu mungkin sampai sekarang. Ya, jadi kita lihat bahwa sosiologi modern adalah persoalan manusia
coba diatasi oleh pendekatan filsafat sosial untuk menjawab persoalan-persoalan liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Namun untuk menjawab persoalan masyarakat yang lebih konkret, filsafat sosial terhambat secara metodologi. Kenapa Pak Yusuf kok terlambat? Karena sekali lagi tadi itu, ketika mulai ada Auguste Comte, sosiologi itu sudah seperti kayak ilmu pengetahuan alam, jadi harus menggunakan kaidah-kaidah kayak ilmu pasti ya, teori-teori dan macam-macam, karena sudah kita namakan sebagai fisika sosial, sosiologi ya. Padahal arah pada waktu itu selain apa namanya ilmu sosial, ilmu pasti ya, ilmu pasti itu semuanya adalah memang menggunakan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan alam. Tapi untuk yang non pengetahuan alam semuanya berdasarkan kayak pemikiran ya, pemikiran perenungan ya, istilahnya ilmu filsafat ya. Maka di sini yang jelas seperti ini, persoalan liberalisme sosial itu bisa dijawab yang konkret. Tapi yang tidak konkret itu yang berkaitan dengan filsafat sosial, karena nggak bisa di istilahnya nggak ilmiah kamu gitu ya, nggak ada kayak metodologi ilmiahnya ya. Nah, masyarakat membutuhkan jalan keluar yang spesifik dan konkret. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang menjembatani filsafat dan manusia. Maka di sini lahirnya sosiologi ya. Jadi ketika ada ilmu yang tadi yang si Auguste Comte tadi itu adalah ilmu fisika sosial, ada fisika ilmu pengetahuan alam, kemudian ada fisika sosial ya, di mana fisika sosial ini lebih ke arah filsafat ya, perenungan. Nah, kemudian Auguste ini yang menggabungkan ya antara filsafat dengan ilmu pengetahuan alam, dengan metodologi dan dengan pemikiran ya. Nah, kemudian lahirnya sosiologi. Jadi sosiologi ya tetap ada filsafatnya. Maka di situ yaitu pahamnya adalah semuanya benar ya. Sosiologi mempelajari sosial statistik, struktur sosial, dan sosial dinamika perubahan sosial menurut Comte. Ya, menurut Comte ada 3 tingkatan intelektual yang harus dilalui oleh masyarakat, IP dan individu, teologi, metafisik, positivisme. Tokoh-tokoh sosiologi adalah Comte, Emile Durkheim, Saint-Simon ya. Kemarin kita sudah mempelajari teori-teori klasik ya. Nah, sekarang kita lihat lahirnya sosiologi ya. Sejak awal sosiologi berhubungan dengan interaksi sosial dalam masyarakat. Comte menyebutnya sosial dinamik, Durkheim menyebut sebagai kesadaran kolektif, Marx menyebutnya interaksi sosial, teori komunikasi, Habermas ya. Ini ikhwal lahirnya perspektif sosiologi komunikasi. Jadi sejak awal ilmu sosiologi ini pasti berhubungan dengan manusia yang lain ya, pasti itu ya. Maka di sini hubungan manusia lain yang dinamakan sebagai interaksi sosial di dalam masyarakat, ada yang menamakan sebagai dinamika sosial, ada yang menyebutnya kesadaran kolektif, ada yang menyebutnya interaksi sosial, ada yang menyebutkan teori komunikasi. Nah, dari sini kemudian sosiologi ada kayak pecahan lagi ya, yang namanya sosiologi komunikasi. Dan ini yang kita pelajarin di semester ini ya. Kemudian ada struktur fungsional dan konflik ya. Jadi sosiologi mempelajari 3, yang pertama adalah struktur ya. Nah, ini struktur ya. Terus kemudian mempelajari fungsi dan kemudian mempelajari perubahan dampak ya. Perubahan ini yang bisa jadi ada namanya konflik ya, kayak gitu. Oke, kita sekarang sudah masuk di sosiologi komunikasi, yaitu proses komunikasi dalam masyarakat. Proses komunikasi dalam masyarakat terkait struktur dan lapisan budaya dan proses sosial yang ada dalam masyarakat tersebut ya. Jadi seperti tadi, sosiologi berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan manusia lain. Untuk bisa berhubungan dengan manusia satu dengan manusia lain, maka di situ dibutuhkan komunikasi ya. Tadi ada istilahnya macam-macam ya, kita pakai yang lebih gampang aja, istilahnya adalah komunikasi ya. Lah, wujudnya apa komunikasi itu ya? Yang pertama adalah pihak-pihak yang terlibat ya di dalam wujud komunikasi. Pihak yang terlibat itu siapa aja ya? Masyarakat satu dengan masyarakat lain. Kalau di istilah di proses komunikasi, komunikator dan komunikan ya. Tapi kalau di sosiologi mungkin lebih detail, pemimpin dengan masyarakat ya, pemilik media dengan pendengar media kayak gitu ya. Terus cara yang digunakan, bagaimana mereka berkomunikasi tadi itu ya. Kemudian tujuannya
Apa tujuannya? Kemudian ruang lingkup bisa kecil ya, misalnya di dalam hubungan antara keluarga ya, itu adalah unit sosial yang paling kecil, keluarga ya, atau mungkin ruang lingkupnya besar sekali, misalnya negara ya, padahal negara di situ bisa saja mungkin ada provinsi ya, bahkan di negara-negara tertentu di dalam negara itu ada negara-negara lagi. Loh, kok bisa begitu Pak Yusuf? Ya, memang ada beberapa negara yang menganut sistem namanya serikat ya, jadi mereka punya negara-negara, tapi negara-negara ini bersatu lagi dalam negara besar. Apa Pak Yusuf contohnya? Yang paling terkenal tentu adalah United States of America ya, Amerika Serikat ya, karena di dalam Amerika Serikat itu ada negara-negara di dalamnya. Ada negara apa? Virginia, ada warga apa itu, saya nggak hafal ya, kayak gitu. Ini mereka punya aturan-aturan sendiri ya, dan negara yang disatukan tadi, yang bersatu tadi itu biasanya lebih ke arah hubungan internasional ya, tapi kalau lebih ke dalam aturannya bisa berbeda-beda. Contoh kalau kita lihat film di Amerika ya, negara ini menganut hukuman mati, tapi di negara lain tidak menganut hukuman mati ya. Jadi kalau ada orang kejadian melakukan kejahatan yang sama misalnya dengan negara ini bisa hukumannya mati, tapi di negara ini tidak hukuman mati. Kok beda Pak? Ya karena memang negara itu beda ya. Contoh yang dekat dengan kita adalah Malaysia ya. Malaysia itu juga negara serikat sebenarnya ya, negara serikat, karena di dalamnya itu kayak ada kerajaan-kerajaan, dan kerajaan itu jadi negara ya, kerajaan-kerajaan jadi negara, dan akhirnya negaranya itu sebenarnya negara serikat ya. Jadi di dalamnya itu ada negara-negara, dan negara-negara ini para raja-raja ini bersatu sehingga mereka mengangkat raja lagi secara keseluruhan yang dinamanya di Pertuan Agung atau apa saya lupa ya. Tapi untuk pemerintahan mereka dipilih berdasarkan parlemen ya, yaitu Perdana Menteri. Jadi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari Perdana Menteri, tapi simbolnya itu raja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, akhirnya rakyat bisa minta sama raja untuk membubarkan misalnya apa namanya pemerintahan saat itu. Dan kayaknya kemarin ya kasus itu kalau nggak salah ya. Terus kemudian saluran yang digunakan, saluran itu mediumnya media massa atau langsung ya. Kemudian isi pesan ya, isi pesan apakah contoh komunikasi tatap muka, langsung, komunikasi kelompok, atau komunikasi massa. Pak Yusuf, kita sekarang apa namanya? Kalau kita sekarang apa namanya? Lebih disebut komunikasi apa kira-kira? Dimas? Yang kita lakukan sekarang ini jelas komunikasi ya. Saya menyampaikan pesan, kalian mendengarkan, dan saya coba sekarang jadi komunikan, kalian yang jadi komunikator. Dimas? Yang kita lakukan sekarang ini, oh Dimas ada lebih daripada banyak. Nah, tadi saya lihat ada Dimas tadi, kok hilang sekarang? Kemal aja. Nah, ini Kemal ini kalau ditanyain pasti mau jawab ini. Kemal? Maaf Mal. Kemal, kok nggak muncul suaranya ini? Kemal? Iya, halo Pak. Komunikasi yang kita lakukan sekarang ini komunikasi apa ini? Komunikasi ya, komunikasi apa? Tadi kan ada contoh yaitu komunikasi langsung, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Kita sekarang ini masuk komunikasi apa ini? mungkin komunikasi kelompok, Pak. Yes, betul sekali. Kenapa komunikasi kelompok, Mel? Karena kita saling bicara sama saling kenal ya, gitu Pak. Loh, komunikasi tatap muka Pak agak saling kenal. Komunikasi personal apa juga bukan saling kenal, bahkan lebih kenal banget. Ya, misalnya saya dengan istri saya kenal banget, saya dengan kalian mungkin nggak terlalu kenal banget ya, cuma tahu nama mungkin ya, tapi nggak terlalu banget. Kalau kamu alasan seperti itu, harusnya kita namanya komunikasi personal ya tadi itu, atau komunikasi tatap muka. Kenapa Mal? Kamu menyebut komunikasi kelompok? Soalnya itu tadi Pak, saya pikir jawabannya itu yang saya katakan tadi. Oke, tapi jawabanmu benar, cuma alasannya salah. Iya Pak, saya belum bisa dikoreksi Pak, gimana? Diberi nilai berapa ini?
Theo, ini ben nih Theo ini. Ya Pak. Oh, belum sarapan kok nggak bersemangat. Theo, apa kok kita komunikasi apa sekarang? Pak. Komunikasi Kita dalam sekarang masyarakat. komunikasi apa? Kenapa Theo? Komunikasi dalam masyarakat Pak. Bukan ada jawabannya, lihatnya di PowerPoint itu loh. Komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, ya. Nah, Oh iya Pak. kita ini sekarang masuk komunikasi apa? Tadi saya ke belakang Pak, merano LPG Pak, masang LPG Pak. Sungguhan Pak, sungguhan, saya tadi masang LPG Pak. Ya nggak tahu. Ya wes, menurutmu aja, apa yang kita lakukan sekarang ini masuk komunikasi apa ini, Theo? Komunikasi. Kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan juga di mata kuliah proses komunikasi. Bentar Pak. Tatap muka Pak, langsung tatap muka. Kenapa kok komunikasi tatap muka? Masa Alasanmu Pak, komunikasi masa Pak. Kenapa kok kamu menamakan sebagai komunikasi massa? Alasanmu apa? Karena ini orang banyak Pak. Orang banyak ya? Iya. Kalau komunikasi langsung tatap muka, kalau ini kan masa, meskipun nggak tatap muka tapi kan banyak. Iya. Nah. Tadi ada yang mau jawab tadi, Hendriko. Hendriko, kamu tadi kayaknya mau jawab juga. Apa kalau menurutmu? Tanya si Theo dulu kok jawab KP ya menang aja gitu kan. Kenapa nggak paham aku? Enggak, kan itu kan di layar ini kan ada semua jawabannya. Kalau Theo baca semua ya sama aja toh. Badai-badai. Tadi aku ke belakang Hendriko Yesaya, merano LPG nggak tahu. Kalau Hendriko jawabannya apa? Kalau Hendriko? Sama kayak Kemal Pak, komunikasi kelompok. Alasannya? Yang penting kan alasannya juga harus tahu. Karena kita masih dalam satu matkul yaitu sosiologi komunikasi. Oh, masa begitu alasannya? Lagi sih Pak. Ya, jadi yang benar ya memang yang disampaikan sama Kemal sama Hendriko, cuma alasannya ini yang kurang kuat ya. Jadi kalau kita lihat bentuk komunikasi itu ada 3 ya, komunikasi personal ya, komunikasi tatap muka, kemudian komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Kayaknya sudah saya jelaskan di mata kuliah proses komunikasi. Yang sekarang siapa raise your hand yang sekarang semester ini bareng dengan saya belajar proses komunikasi. Coba ada nggak raise your hand? Yang sekarang semester ini belajar proses komunikasi dengan saya, raise your hand. Nggak ada. Oh, gitu, nggak ada ya. Halo, bener tak? Theo, kamu nggak ambil kuliah proses komunikasi tak, seingatku? Sudah Pak, saya Pak, sudah dari kapan lalu. Berarti siapa ya? Apa Edwin ya yang ngambil proses komunikasi? Kayaknya ada sih mungkin. Saya lupa siapa yang ikut. Atau Kemal, saya lupa. Kemal, kamu ikut proses komunikasi nggak, Mal? Enggak Pak, saya ikut copywriting Pak. Oh iya. Oh, berarti nggak ada ya. Jadi saya jelaskan bahwa di proses komunikasi, bentuk komunikasi itu ada 3, komunikasi antarpersonal atau komunikasi tatap muka, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Kalau komunikasi antarpersonal, ya komunikasi antar individu atau komunikasi tatap muka ini biasanya cuma orangnya ini 2 ya. 1 dengan 1 atau 1 dengan 2 ya. Anggap saja pesertanya 3 paling banyak ya. Itu saling melihat ya, saling melihat wajah secara langsung dengan mata ya. Kita juga bisa melihat sih sebenarnya di apa namanya di kayak di Google Meet, tapi ini kan nggak langsung secara langsung saya melihat layar. Tapi ada foto kalian, demikian juga. Tapi kalau ini saya langsung bisa melihat wajah. Nah, itu komunikasi tatap muka ya, langsung ya. Jadi tidak ada medium di situ. Jadi kalau saya misalnya ngomong dengan anak saya, ngomong dengan istri saya di rumah, itu nggak perlu pakai alat-alat lagi, langsung suara saya yang keluar dari mulut saya langsung bisa didengar telinga langsung mereka. Ini namanya komunikasi. Jadi anggota pesertanya nggak banyak ya, maksimal 3 ya. Komunikasi kelompok pesertanya lebih banyak lagi ya. Mungkin lebih daripada 3 ya, 4 dan seterusnya ya pesertanya. Terus kemudian mereka berkomunikasi ini ada satu tujuan ya, terikat dengan satu hal atau kemudian memiliki tujuan yang sama. Tadi yang sudah disampaikan sama Hendriko tadi itu misalnya, yaitu adalah misalnya kita di sini terikat karena harus ikut kuliah di mata kuliah sosiologi komunikasi. Ya,
di sini. Tapi benar yang dikatakan sama Kemal tadi, ya sudah saling mengenal, ya bukan secara mengenal secara rakap, tapi minimal tahu lah, ya. Jadi kayak di kelas, ya, terus kemudian rapat RT gitu ya, itu adalah komunikasi kelompok, ya. Komunikasi kelompok. Meskipun mungkin kita tidak terlalu mengenal secara detail keluarga kita, tapi kita tahulah siapa namanya, sekolah di mana, kerja di mana, kayak gitu ya. Nah, kita tahu ya. Itu adalah komunikasi kelompok. Sedangkan komunikasi kelompok ini bisa menggunakan medium, tidak bisa menggunakan medium, atau tidak bisa menggunakan medium ya. Jadi bisa langsung kayak komunikasi antar muka, tapi di sini anggotanya lebih banyak ya. Bedanya di situ ya. Kalau komunikasi kelompok tetap anggotanya nggak banyak, pesertanya ya. Kalau komunitas pasti ada komunikator, komunikan, ada 2 orang ya. Itu mungkin nggak banyak ya, kalau 1 kan bukan ya, 2 orang atau mungkin 3 lah maksimal. Misalnya orang tua 1, ayah dengan ngobrol dengan 2 anaknya, atau mungkin orang tuanya, ayah, ibu ngobrol dengan anaknya. Ini masih dianggap komunikasi interpersonal ya. Tapi kalau komunikasi kelompok, anggotanya sudah lebih banyak 1 ya. Terus kemudian bisa menggunakan non medium ya, kayak tadi orang tuanya, atau bisa saja misalnya menggunakan medium seperti kita ini ya. Ini komunikasi kelompok, dan mereka terikat oleh satu hal yang sama ya, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, seperti itu. Sedangkan komunikasi massa, bedanya kalau komunikasi massa, kalau misal tadi siapa yang jawab? Theo ya, salah yang awalnya. Komunikasi massa ini namanya komunikasi massa, berarti 1 partisipasinya massa ya, namanya massa, jumlahnya nggak ketahuan ya. Kalau kayak seperti ini komunikasi kelompok, saya tahu jumlahnya. Komunikasi kelompok ini, saya bicara ini anggota peserta ya, termasuk saya ada 23 orang, Pak Yusuf nggak 24 ya, kalau saya dihitung 2 kalau nggak salah. Saya dan presentasi, jadi kalau 24 dikurangi 1, 23 termasuk saya. Kalau di luar saya 22, jadi saya ngomong ke 22 orang, tahu ya. Sedangkan komunikasi massa banyak orang dan tidak tahu ya. Contoh misalnya saya bicara di radio ya, saya tahu pasti ada yang mendengarkan. Kok tahu Pak Yusuf mendengarkan? Ya karena kadang-kadang ada feedback. Tolong mungkin siapa yang bisa jawab, silakan kirim ke WA atau telepon. Nah, pas ternyata ada yang telepon, ada yang WA, berarti memang ada yang mendengar. Cuma kalau ditanya berapa orang saat ini yang mendengar ucapan saya di radio, nggak tahu. Ya, massa. Ya, kemudian berikutnya adalah banyak dan tidak tahu jumlahnya. Mereka kemudian adalah tidak terikat. Massa ini orang tadi itu nggak terikat ya. Nggak, mungkin ada anak, ada orang tua, ada anak sekolah, ada orang pekerja ya yang mendengarkan saya tadi. Beda dengan ini, kita terikat ya, yaitu mahasiswa Setikom yang ambil kuliah sosiologi komunikasi, sama. Kalau yang komunikasi massa nggak ada ikatan ya, banyak. Terus kemudian yang ketiga, komunikasi massa itu adalah ada mediumnya, ada medianya, ada salurannya, dan salurannya itu namanya media massa, media yang untuk orang banyak. Contoh misalnya televisi, ketika penyiarnya ngomong menjelaskan tentang berita, ya berarti dia lewat televisi. Televisi itu adalah media massa, ya. Jadi itu mungkin penjelasan secara detail. Saya cuma hanya mereview yang ada di mata kuliah, harusnya di proses komunikasi. Kalau saya lebih senang mungkin menamakan mata kuliah proses komunikasi, karena itu lebih ke arah ilmu komunikasi, mungkin sebagai pengantar ilmu komunikasi mungkin sebenarnya, karena harusnya agak lebih luas dibanding sekedar belajar proses komunikasi. Oke, ini komunikasi ya. Kita masuk ke komunikasi massa. Soalnya kita setelah ini sudah masuk ke komunikasinya. Kalau tadi pertemuan pertama sampai sekarang mungkin lebih banyak ke sosiologi, bahkan tadi masih pengertian sosiologi, sekarang sudah mulai masuk komunikasi, tapi tetap nanti kita masuk ke sosiologi ya, karena memang sosiologi komunikasi ini memang kayaknya lebih banyak ke sosiologi ya, tapi tetap tinjauan secara komunikasi. Contoh nanti kita masuk lagi unsur-unsur sosiologi, yaitu budaya ya, kita nanti akan masuk lagi ke budaya, dan di dalam budaya ini juga ada komunikasi, yaitu simbol-simbol. Nanti kita masuk ke situ. Oke, komunikasi massa, konsep massa tadi itu sudah sampaikan. Jumlahnya besar, tersebar di mana-mana, ya. Banyak ini. Berapa banyaknya Pak Yusuf? Banyak Yusuf. Kalau 10 ya jelas, 100 ya jelas ya, nggak tahu. Jumlah persisnya memang nggak tahu, tapi jelas banyak. Tersebar di mana-mana, ya.
kalau misalnya saya bicara di radio, saya dulu misalnya di Pas FM misalnya, saya tahu kadang-kadang pendengarnya ada di Jombang, ada di Sidoarjo, ada di Surabaya. Apalagi kalau misalnya radio terkenal kayak misalnya Radio Suara Surabaya. Itu saya pernah nyalakan radio di mobil, itu baru hilang gelombangnya kalau ke arah barat itu sampai Kediri. Kalau ke timur sampai Probolinggo, kalau ke selatan sampai Lawang ya. Kalau dari Lawang masuk Malang, Suara Surabaya sudah nggak jelas karena memang terhalang oleh gunung ya. Kalau ke utara jelas ya mungkin ke Bangkalan ya, saya nggak pernah lebih jauh ke utara, paling cuma ke Bangkalan ya. Saya kepingin juga masuk lagi ke utara terus ke arah timur ya. Ada kota-kota di dalam Pulau Madura selain Bangkalan yaitu Sumeneb, Pamekasan, apa satunya. Nah itu yang belum pernah saya kunjungi, saya kepingin ke sana. Kemudian berikutnya adalah sulit dibedakan keberadaannya, terutama dalam hal segmentasi. Artinya yang mereka statusnya ini bisa beragam ya, beragam. Ada yang tadi itu ada anak, ada orang, ada kakek, maksudnya ada yang muda, ada yang tua, ya. Ada yang mungkin pendidikan tinggi, doktor mungkin, ada yang mungkin cuma pendidikan ya bawah, seperti pokoknya beda-beda ya. Kemudian mereka kadang-kadang memiliki ya kesan negatif terhadap pemberitaan media massa. Artinya mereka memiliki, tapi nanti kalau kalian misalnya belajar di proses komunikasi kayak kemarin ya, belajar itu ada namanya teori komunikasi, namanya agenda setting ya. Agenda setting itu semua yang disampaikan di media massa itu sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan oleh medianya, yaitu namanya agenda setting ya. Dan ini kadang-kadang dipahami, paling ini cuma agenda setting gampangnya ya. Kemudian sukar di organisasi kecuali dalam kelompok-kelompok kecil, sel yang dikendalikan oleh orang tertentu. Massa tadi itu komunikasi massa ya susah memang ya. Terus kemudian komunikasi massa adalah refleksi dari kehidupan sosial secara luas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat proses komunikasi massa, kalau menurut Dennis McQuail ya, pertama adanya distribusi dan penerimaan informasi skala besar ya. Di dalam proses komunikasi massa ada informasi yang disampaikan secara besar ya, secara besar artinya ya skalanya ya. Jadi kalau misalnya beras gitu semua rakyat itu dapat misalnya ya, sama ketika informasi disampaikan lewat media massa ya, komunikasi massa itu jalurnya secara luas ya, secara luas semuanya. Jadi kalau misalnya kayak Surabaya menyampaikan sesuatu ya, nggak hanya orang Surabaya, mungkin bisa sekeliling Surabaya bisa mendengarnya. Kemudian ini yang negatifnya mungkin di komunikasi massa ya, meskipun sekarang dengan hadirnya media, kalau saya namanya istilahnya media non konvensional, media internet itu sudah bukan one way sih memang ya. Tapi kalau tinjauan dari media konvensional, media massa yang lama itu masih one way. Apa Pak Yusuf one way? One way itu satu arah. Ya, kalau kita lihat di mata kuliah proses komunikasi itu adalah penyampaian komunikasi dari seseorang kepada orang lain ya, komunikator ke komunikator. Jadi kayak panah gitu, panahnya dari kiri ke kanan ya. Nah ini ya. Tapi kalau kita lihat nanti di dalam proses komunikasi, si yang penerima pesan bisa menyampaikan pesan balik yang dinamakan feedback ya, feedback. Jadi dari panah itu bisa dari kanan ke kiri ya. Tapi di dalam media massa kebanyakan adalah satu arah ya, satu arah, one way. Contoh misalnya kalau kalian mendengarkan berita di televisi itu ya, ketika penyiarnya salah misalnya menyampaikan gitu, gak ada yang bisa benerin, kalian bengak-bengok gitu, salah itu harusnya begini gitu, ya nggak bisa, nggak didengar ya. Beda kalau misalnya komunikasi kelompok atau komunikasi personal ya, ketika misalnya saya salah, kalian bisa mungkin membetulkan Pak Yusuf, maksudnya begini Pak Yusuf, oh iya ya saya lupa, saya salah omong misalnya, maksud saya ini tapi kok ucapnya ini ya. Nah, ini namanya one way, satu arah ya, nggak ada lagi proses komunikasi yang dilakukan dari komunikan ke komunikator. Tapi memang benarkah seperti itu, teman-teman? Ada nggak feedback yang dilakukan oleh komunikan media massa? Ada yang mungkin mau berpendapat? Halo? Siapa yang mungkin mau menjawab? Alif Abrar? Kamu tadi login tidak menggunakan akun kampus. Alif, dengar suara saya?
Alif? Ya. Ada nggak proses feedback dari komunikan media massa? Ya. Halo? Oh iya, Theo. Theo mau. Silakan, Theo. Kalau feedback dari media massa tergantung medianya Pak. Kalau mungkin TV feedbacknya susah Pak. Tapi kalau sekarang kayak YouTube itu mungkin bisa di feedback Pak. Iya, Atau bentuknya kalau seperti apa? Kalau di YouTube? YouTube mungkin kalau feedbacknya di komen itu Pak. Jadi kayak beberapa itu kayak saya pembahasan tentang apa gitu terus salah gitu. Biasanya penontonnya itu komen Pak di bawahnya Pak. Gitu Pak feedbacknya Pak. Iya, betul sekali. Ya. Memang, tapi saya tidak menyanyikan yang media internet, Theo. Kalau itu memang jelas ya. Tadi saya sampaikan kalau memang media internet sekarang itu memang sudah ada feedback ya. Feedbacknya bisa bentuknya like, itu feedback ya. Kalian nge-like itu atau ada tanda jempol atau ada gambar hati diklik itu like ya. Komen jelas itu feedback ya. Atau mungkin kalian melakukan share ya. Kalau di istilah sosial media hal ini semuanya dinamakan sebagai engagement ya. Enggak, yang masih media massa yang dikatakan sama McQuell ya, ini McQuell kan berarti belum menemukan teori tahun 70-an ini, internet masih belum banyak, sehingga dikatakan media massa itu masih one way. Nah, dari feedback komunikan yang media yang lama kayak koran, televisi, itu ada nggak memungkinkan untuk melakukan feedback? Ada tapi mungkin nggak segitu nih Pak. Mungkin kayak TV itu kayak rating itu Pak. Terus kalau koran itu mungkin kayak apa namanya Pak? Itu apa? Jumlah penjualan itu mungkin Pak. Kalau jumlah penjualan merosot mungkin feedbacknya jadi kayak feedbacknya buruk gitu Pak. Jadi penjualan gitu Pak. Ya. Kalau yang tadi itu rating, oplah itu bukan feedback ya. Itu sebenarnya ya angka penjualan sebenarnya. Kalau memang feedback, memang benar yang dikatakan Theo dan mungkin ditanya siapa tadi Alif ya, itu apa namanya sulit. Tapi kalau saya tetap mungkin ada, tapi tidak selangsung ya. Makanya tadi saya tanya, menurut kalian enggak? Sebenarnya ada feedback dari media-media konvensional tadi, tapi memang tidak langsung ya. Contoh misalnya ketika seorang wartawan salah menampilkan foto, jadi foto ini harusnya namanya si A, ditulis sama si B gitu. Nanti mungkin ada yang betulkan, oh yang benar si A si B ya. Loh, feedbacknya gimana? Kalau dulu pengalaman saya, dia bisa datang ke kantor redaksi, bisa telepon atau berkirim surat. Ya, kebanyakan biasanya berkirim surat, termasuk dulu saya pernah memberikan feedback yaitu menulis surat ya. Cuma memang karena terbatasnya ruang ya, nggak ada kesempatan itu, yang ralat-ralat ini istilahnya ralat ini nggak tampil banyak ya, yang penting-penting aja baru kemudian ditampilkan, itu pun nggak langsung, artinya ya namanya feedback ya tadi itu hanya one way, terus besoknya mungkin di edisi berikutnya, sekarang hari Senin ya berarti edisi yang hari Selasa itu nanti ada ralat gitu, ditulisi ralat yang benar seperti ini. Bisa jadi ralat itu adalah masukan ya, masukan. Bahkan kadang-kadang ralatnya tadi itu kalau memang keberatan dengan itu ditampilkan di rubrik namanya pembaca menulis ya, atau surat redaksi atau surat pembaca ya, tergantung nama medianya ya, mungkin istilahnya macam-macam, tapi intinya masukan dari apa namanya pembaca atau komunikan sampaikan di situ. Kalau di televisi masih mending sebenarnya, televisi sama radio feedback bisa masih lebih cepat ya. Kalau koran nggak bisa. Kalau di televisi bisa, kadang-kadang ada apa ya, pendengar yang bisa telepon, memang diberi kesempatan telepon, dia bisa feedback ya. Feedback. Contoh misalnya ketika apa namanya si seorang reporter mengangkat berita tentang apa gitu ya. Terus kemudian si wartawannya itu langsung mengabarkan, tapi di sana mungkin ada narasumber yang mungkin membetulkan, oh jumlah korbannya bukan begini loh, sekarang begini misalnya, kalau sekarang mungkin ada gempa kayak gitu ya. Nah itu, atau mungkin ada kesempatan orang bisa telepon. Kalau di radio, bahkan di beberapa radio khusus itu feedback bisa langsung ya, kayak di radio Surabaya itu penyiarnya memang diberi pendengarnya memang diberi kesempatan untuk melakukan feedback secara langsung ya.
Ada berita ini bisa langsung komentar ya. Wartawannya kadang redaksi Surabaya menyampaikan beberapa berita, bisa saja langsung kadang-kadang ditanggapin ya. Ada orang yang mungkin beropini, memberikan seperti itu ya. Bahkan kemudian tidak hanya dari redaksi, bisa saja dari pendengar itu menyampaikan sesuatu dan kadang-kadang dibalas juga dengan sesuatu dengan yang lain ya. Ya, tapi memang lebih banyak memang khususnya karena memang Maxwell itu demikian juga para ilmuwan memang lebih tertuju kepada media cetak ya, karena memang media massa itu memang paling enak memang yaitu menunjukkan di media cetak ya. Mungkin kalau kalian sekarang sudah agak jauh dari media cetak ya, contoh kebiasaan membaca ini kan sudah jarang karena membaca itu cetak, buku, koran, majalah itu cetak gitu. Baik, saya membaca di itu ya. Ya, sekarang sudah mulai jarang ya, toko-toko buku sekarang saya lihat sudah mulai sepi. Penjualan buku juga menurun ya, sehingga para penulis buku ini juga malas menulis ya, karena ya sudah nggak terlalu laku ya. Saya lihat toko buku tuh stand bukunya itu menurun. Kayak kemarin saya lihat ke toko buku Gramedia, dulu itu ini bukunya sampai ini, dia kan jualan yang macam-macam. Sekarang sudah agak turun, agak minggir lagi. Yang non buku semakin raknya semakin banyak. Jadi rak itu dulu diisi buku, sekarang rak ini diisi buku non buku ya. Ini saya melihatnya memang seperti itu. Sekarang berapa banyak ini nggak usah repot-repot lah, kita lakukan survei di sini aja. Saya tanya misalnya berapa dalam waktu 1 bulan ini yang beli buku, mungkin sedikit ya. Saya aja yang suka membaca aja, akhir beli buku kapan ya? Oh ya, saya beli buku 2 ini kemarin dalam waktu 1 bulan ya. Jadi mungkin sudah jarang ya mungkin seperti itu ya. Jadi memang Dennis Maxwell mungkin melihatnya lebih ke arah itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi nomor 2 adalah one way ya. Kemudian berikutnya asimetris. Nah, kalau ini saya setuju memang lebih. Kalau mungkin one way tadi mungkin tergantung medianya. Ya, asimetris. Asimetris ini tidak seimbang. Komunikasi terjadi datar dan sementara. Artinya tidak seimbang ya. Pesan yang disampaikan dari komunikator lebih banyak, sedangkan pesan yang disampaikan oleh komunikan mungkin sedikit, nggak imbang. Ya tadi saya bilang tadi, yang di ruang yang disediakan oleh untuk komunikan, para pendengar untuk ikut bersuara itu mungkin nggak banyak ya, meskipun tetap bukan one way ya. Terus kemudian berikutnya impersonal. Impersonal itu yang katanya siapa tadi, Kemal ya, tidak saling mengenal, betul ya. Kalau saya misalnya siaran di radio, saya tidak begitu mengenal siapa yang mendengar saya, meskipun ada beberapa pendengar itu yang telepon dan sering telepon sehingga saya kenal, meskipun saya tidak kenal secara akrab, cuma kenal namanya, oh Pak ini, karena sering ya, sering dulu waktu saya punya program di Radio Pas FM, 4 tahun saya punya acara itu, ada seorang yang yang sering telepon itu ya, kalau ada apa sih tanya ya. Dan kalau saya amatin di radio Suara Muslim itu juga ada orang yang sering tanya ya. Orang-orang seperti ini yang mungkin bisa dianggap loyal, pendengar loyal. Nah ini mungkin bukan impersonal, tapi kebanyakan ya impersonal, tidak saling mengenal ya. Terus kemudian berikutnya adalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, info akan berita atau hiburan tertentu. Jadi komunikasi massa ini tergantung media massanya dan tergantung pada masyarakatnya, yaitu berdasarkan kebutuhan tertentu. Kalau misalnya saya suka berita, mungkin saya akan lebih banyak ngakses radio yang isinya berita. Radio Suara Surabaya, radio El Sinta, ya, atau radio MNC, Sindo News, ya kayak gitu ya. Atau mungkin kalau saya suka bisnis, mungkin saya akan mendengarkan radio Pas FM, radio Smart FM, ya. Tapi kalau mohon maaf, kalau saya suka dangdut gitu, mungkin saya akan dengarkan radio dangdut itu, Suara Giri, ya, terus apa lagi, ya, kayak gitu ya. Itu mungkin tergantung. Kalau saya anak muda, sukanya anak muda, mungkin saya akan dengarkan radio Prambors, saya mendengarkan radio Delta, ya, atau apalagi radio EBS, ya, radio Istara, itu anak-anak muda. Jadi tergantung kebutuhannya, ya, kayak gitu. Nah, audiens atau komunikan, ya, komunikannya dari komunikasi massa, sifat-sifat khalayak yang lebih spesifik teragregat ya pada suatu media massa. Sifat dari komunikan, ya, komunikasi massa adalah satu, berjumlah besar, ya, sangat besar, sehingga sulit diprediksi dan diukur jumlah pasnya, dan mungkin naik turun ya.
sekarang jumlahnya segini, kalau misalnya ada yang malaikat yang ngitung, besok itu mungkin bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya, jadi nggak selalu tetap. Gak usah jauh-jauh lah, saya aja yang misalnya komunikasi kelompok, ngomong dengan kalian ini, hari ini mungkin saya ngomong ke 22 orang ya, kemarin nggak tahu berapa ngomong ke kalian, atau pertemuan berikutnya mungkin ya nggak banyak, karena ada yang nggak bisa, ada yang absen, dan lain-lain, jadi nggak ini, apalagi di komunikasi massa ya, sangat besar dan tidak bisa diprediksi atau diukur jumlah pasnya. Kemudian kedua, tersebar, jelas tadi itu tidak terkelompok pada suatu wilayah tertentu, tentu tergantung dengan distribusinya media massa itu ya. Kalau misalnya saya punya media massa koran Jawa Pos misalnya, ya mungkin berapa distribusinya Jawa Pos ya, di mana aja, mungkin Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ya, karena yang lain sudah bukan Jawa Pos lagi ya, meskipun ada nama Jawa Pos, misal di Madiun ada Radar Madiun ya, kayak gitu ya. Ada koran misal Kedaulatan Rakyat di Jogja, itu nggak akan sampai ke Surabaya. Sebaliknya di Bandung ada koran namanya Pikiran Rakyat ya. Ini juga Kedaulatan Rakyat tidak masuk ke sana ya, tergantung distribusinya. Jadi tersebar tapi di dalam cakupan distribusinya, termasuk misalnya radio ya, radio Surabaya sampai Kediri ya. Nah, Kediri ini ada radio yang kayak Surabaya namanya Andika FM ya. Kalau saya di sana kadang-kadang yang dengerin Andika FM. Kalau Surabaya suaranya sudah nggak jernih ya, sudah tenggelam lah. Andika FM ini kayak Surabaya, mengabarkan kemacetan kayak gitu. Kemudian adalah kurang interaktif ya, meskipun ada tadi saya bilang ya, tapi sedikit ya, tapi memang tergantung medianya ya. Kalau media koran ya sangat sedikit ya, televisi agak lebih banyak, mungkin lebih banyak adalah di radio, dan itu memang tergantung radionya tadi saya bilang ya. Kemudian heterogen ya, tadi itu tidak segmentasi ya, bisa anak kecil, bisa tua, muda. Kemudian tidak terorganisir itu semua orang bisa masuk, bisa keluar, nggak ada aturan, nggak ada pemimpin, nggak ada apa. Contoh dengan kayak kita ini, kita bandingkan dengan komunikasi kelompok ini. Komunikasi kelompok, ya terorganisir ya. Yang ikut di sini harus terdaftar di kampus ya, dan itu ada konsekuensinya. Misalnya, ya nanti kalau kalian untuk ikut ini harus bayar misalnya, terus kemudian nanti akan dapat nilai yang, terus kemudian harus ngisi KRS dan macam-macam. Di sini ada pemimpinnya, misalnya saya mengatur ya. Contoh misalnya, Pak Yusuf, kalau saya terlambat, bagaimana terlambat? Ya kamu absen kayak gitu ya. Nah, kita sekarang masuk namanya budaya. Mulai ini kita akan masuk mungkin, dan kita akan lebih menukik lebih dalam setelah UTS. Budaya massa adalah budaya yang terbentuk budaya massa adalah budaya yang terbentuk oleh adanya proses komunikasi massa dalam masyarakat. Nah ini, jadi mungkin dari sini kita akan lihat berarti ada budaya dan ada budaya massa ya. Kalau budaya massa berarti budaya yang dibentuk oleh proses komunikasi massa di dalam masyarakat. Berarti Pak Yusuf, berarti ada budaya lain, betul ya. Ada budaya, tapi ini kalau kita budaya massa ya berarti budaya banyak. Karena yang dimaksud dengan budaya, ada yang mungkin mau menjawab apa yang dimaksud dengan budaya? Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan budaya? Tradisi, Pak, turun-temurun. Tradisi, turun-temurun, oke, betul. Tapi belum ke pengertian, itu mungkin bentuknya nanti ya. Apa yang dimaksud dengan pengertian budaya? Mungkin sudah sering kalian dengar ya, oh itu budaya, bahkan sudah menunjuk ke sesuatu, oh itu budayanya orang Batak, oh itu budayanya orang Papua, oh itu budayanya orang Madura gitu. Kelihatan misalnya pakai pakaian, kalau Madura pakai pakaian lorek-lorek. Kalau nggak salah kemarin ada Miss apa ya, pagelaran Miss apa itu, wakil dari Indonesia menggunakan pakaian budaya Madura. Jadi makan Madura kan ciri khasnya merah putih, terus bahkan di bajunya itu ada ilustrasi atau bentuk sate sate sama pemanggangnya. Saya belum melihat kayak apa, cuma saya kemarin mendengarkan di radio ya, dan jadi top 10 ya, top 10 busana terbaik ya, favorit pemirsa dan juri kalau nggak salah, termasuk ya baju yang dikenakan oleh
kontestan wakil Indonesia dari Miss apa itu kayak gitu ya. Itu kelihatan. Nah sekarang kita coba masuk budaya itu apa? Ini Bolomo nggak ikut ya Theo? Siapa Edwin di mata kuliah sosiologi komunikasi? Ikut Pak, tapi nggak tahu nggak datang. Iya, kalau nggak salah di mata kuliah apa itu Edwin nggak masuk, kalau nggak salah 2-3 kali ini nggak masuk, saya nggak tahu. Edwin ada apa? Mungkin kamu cari informasi Theo, kasihan temenmu kan, teman karibmu itu. Kenapa kok dia sampai nggak masuk beberapa kali? Saya di mata kuliah lain juga nggak masuk, saya lihat. Dia masih tahu saya Pak, tapi nggak tahu. Hah? Kerja kan? Dia mungkin kerja itu ya? Iya, tapi nggak tahu kok Pak pernah ikut kelas ya. Ya itu gara-gara kerja itu mungkin magang itu yang mungkin nggak sempat itu ya. Bahkan sering kadang-kadang saya lihat absennya ada tapi nggak muncul di sini ya si Edwin ya. Apa yang dimaksud dengan budaya teman-teman? Alivia? Alivia? Siapa lagi cewek ini selain Alivia? Ketua kelas mungkin? Ketua Iya, kelas? Pak. Apa yang dimaksud budaya menurutmu? Kan dulu kalau nggak salah, Pak, kenapa nggak dengar? kok mesti aku yang cewek lo banyak? Siapa selain kamu Alivia? Yang saya lihat kamu sama ketua kelas, siapa lagi ceweknya? Oh iya, Pak. Iya, gak ada lagi. Iya, kamu sama ketua kelas, selain itu siapa? Furkon kan cowok. Oh. Yang cowok-cowok, Pak. Ya, kan cowok sudah jawab tadi. Siapa tadi? Alif, Theo, apa tadi? Kemal ya, cewek yang belum jawab. Kamu wakili cewek. Ketua kelas tadi sudah ngomong tadi juga. Kamu satu-satunya ya, Pak, wakil dari cewek. Ayo, apa maksudnya budaya? Menurutmu wis, pengertian budaya? Sudah mandi belum? Belum. Belum, mantap. Ya ini nggak fokus ini. Ini siapa? Edwin. Oh, Edwin ini masuk ini. Siapa? Theo. Barusan masuk ini. Dirasa nih. Panjang umur dia. Apa Alif? Panggilannya apa? Via atau Alif? Via. Oh, Via. Kamu persis dengan ponaanku, namanya Alivia. Karena dulu anak pertama dinamakan Alif ya. Alif kan huruf pertama, cuma untuk cewek ditambah Via, Alivia. Cuma pakai V, bukan pakai F. Alivia. Ya, Alif, Via. Iya, Pak. Apa yang dimaksud? Baru bangun. Kamu di Madiun tak? Oh, Pak, tidur toh Pak, males Pak Edwin Pak. Pak. Tadi habis presensi ketiduran Pak, mau join meet Oh gitu. Di mana kamu posisimu? Surabaya apa Madiun? di kos Pak. Oh di Surabaya. Aku males kelas Bin katanya Bin. Aku males kelas Theo. Pak, tapi hari ini Theo ulang tahun Pak. Iya dah. Iya Pak. Kita Pak. bikin bareng-bareng aja Pak. Sama ulang tahun. Iya benar Theo. Ulang tahun. Berarti makan-makan di rumahmu Theo. Iya Nah, tuh Pak. kebetulan nih aku mau ke Sidoarjo ini. Iya Pak. Covid Pak, nggak boleh kumpul-kumpul Pak. Covid Pak, nggak boleh kumpul-kumpul. Oh, kalau begitu di Grab kan ya teman-teman ya, tinggal Ya. alamatnya dikirim di chat ini. Biar Iya, Pak. dicatat sama Theo, nanti dikirim sama Grab. Pak, teknologi sudah canggih Pak. Ya itulah, pokoknya Theo hari ini ulang tahun Pak yang ke-25. 25? Masa Iya, Theo Pak. umurnya setua itu? 31 Pak, 31. 31, anak satu lah kamu Theo harusnya. Enggak, makanya dia jomblo Pak. Nggak punya anak. Duh, kasihan dicarikan loh, Bolomo tak Edwin. Ya, Ya, Pak. Edwin, apa menurutmu yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu Pak. Kebiasaan kayak Edwin Pak, telatan. Budayanya Edwin Pak, telatan Pak. Nah, itu budaya bukan budaya masa itu, budaya lokal, budayanya Edwin Telatak. Khas Pak. Apa Win budaya itu? Ciri khas Pak. Ciri khas, begitu ya? Kebiasaan Pak, kebiasaan. Kebiasaan.
Ya, saya belum menjawab sebenarnya. Budaya itu kalau kita dulu belajar mungkin waktu kecil ya, sampai ada namanya, ada singkatan. Saya budaya itu sebenarnya kependekan atau singkatan dari budi dan daya kalau nggak salah ya, budi dan daya. Kata budaya itu katanya berasal dari kata budi dan daya ya. Kalau bahasa Inggrisnya culture ya. Nah, budi dan daya. Budi dan daya digabung jadi budaya. Budi itu adalah akal pikiran, daya itu kekuatan gampangannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya budaya itu adalah hasil ciptaan manusia berupa pikiran, dan hasil hasil budaya adalah hasil ciptaan manusia, entah dari pikiran ataupun dari karya, dari tangan ya. Jadi nanti budaya itu berarti pokoknya sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik itu cuma pikiran atau sudah dalam bentuk sudah berbentuk ya. Dalam pikiran itu misalnya kayak ide, gagasan ya, misalnya buku itu kan ide, gagasan itu juga bukan kertasnya ya, bukan bukunya. Kalau buku itu fisik, tapi kalau kita baca, oh kayak begini ya. Nah, misalnya menurut ya gampangnya dulu lah, buku-buku karangannya Auguste Comte memberikan kayak gini, itu namanya juga budaya ya. Itu jadi budaya itu bentuknya ya, baru kita ngomong bentuknya bisa yang tadi itu yaitu sebagai bagian dari pikiran, akal pikiran manusia, dan ada yang terlihat ya. Pokoknya semuanya adalah ya ciptaan manusia, itu namanya budaya ya. Dari yang apa namanya, yang low tech sampai high tech ya. Jadi contoh misalnya yang high tech seperti kayak sekarang komputer, HP, internet, itu budaya juga itu. Loh iya Pak? Iya, teknologi itu adalah budaya. Terus kemudian jadi kalau kita melihat budaya itu bukan hanya sekedar pakaian tradisional, bahasa tradisional, terus kemudian makanan tradisional, bukan ya. Makanan yang sekarang pun juga ya termasuk budaya. Pokoknya semuanya budaya itu adalah hasil karya manusia, terbagi tadi itu dari pikiran dan yang dari terbentuk dari hasil buatan manusia. Jadi yang hasil pikiran itu seperti kayak misalnya konsep ya, bahasa simbol itu pikiran ya. Terus kemudian yang terbentuk itu kalau zaman dulu ya tadi itu misalnya mulai dari senjata apa, pisau itu benda tajam, tapi tiap-tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Di Jawa ada keris, di Madura ada celurit, di Sulawesi ada badik, di Kalimantan atau mandau, di Aceh ada rencong ya. Nah, seperti itu pada dasarnya semua benda tajam, tapi bentuknya tergantung daerahnya di situ. Itu buah hasil kelihatan dari tangan ya, tapi yang dari itu adalah bahasa, tulisan, itu hasil dari pikiran manusia. Maka kita lihat di dunia ini ternyata juga tulisan aja, selain bahasa ya, selain tulisan aja juga beragam ya. Kalau bahasa mungkin lebih banyak lagi. Di Indonesia ada berapa ini? Wah, katanya Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah bahasa yang paling banyak ya, sebagian sudah punah ya. Tapi tulisan kita nggak banyak ya, tulisan kita ya cuma ono coroko yang buatan kita. Sebagian besar kita menggunakan tulisan Latin. Tapi di negara-negara lain mereka menciptakan tulisan sendiri, huruf sendiri, non Latin ya, seperti kayak di Thailand, di Jepang, di Cina, di Korea, di Israel, di Rusia ya. Ini huruf-hurufnya unik, itu namanya budaya. Sekarang kita masuk ya, budaya massa ya. Di sini kita akan lihat bahwa budaya massa adalah budaya yang terbentuk, diciptakan oleh proses komunikasi massa. Komunikasi massa apa? Ya tadi itu sudah dijelaskan, komunikasi lewat media massa. Ciri-cirinya apa? Ya tadi itu ya. Sifat-sifatnya non tradisional ya, menimbulkan budaya populer. Jadi tadi ada budaya massa. Ya, kalau yang budaya massa ini yang terbentuk karena adanya proses dikomunikasi massa. Berarti yang tidak akibat dari proses komunikasi massa bukan budaya massa. Maka di sini yang ciri-ciri dari budaya massa adalah non tradisional ya. Jadi kayak misalnya tari-tarian gitu ya. Tari-tarian itu yang kayak tari gambyong, tari apa? Tari pendet, tari apa itu? Itu tradisional, itu bukan budaya massa. Tapi kalau misalnya kita lihat apa itu ya, dulu nggak ada, terus kemudian dipopulerkan oleh, mohon maaf misalnya apa itu, boy band, girl band Korea misalnya,
Ya, atau penyanyi Korea. Saya ingat dulu ada penyanyi Korea, siapa itu orangnya, agak gemuk itu ya. Kalau joget itu seperti kayak naik kuda itu. Apa? Pesai. Pesai apa judulnya? Judul lagunya Theo? Gangnam Style, Pak. Nah, itu ya. Sehingga orang-orang kemudian ikut-ikutan kayak apa? Naik kuda itu. Nah, menurut saya itu budaya massa, nggak ada itu sebelumnya. Tapi gara-gara media massa, semua orang tahu gaya jogetnya itu. Terus kemudian lagi nih kalau nggak salah ya, ini siapa girl band Korea itu? Siapa itu? Girl band Korea yang terkenal sekarang apa? Blackpink. Ya, Blackpink. Kalau nggak salah lagunya yang depannya mulai trompet dulu, teret teret gitu loh. Apa lagu apa itu? Judulnya apa Theo? Yang beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah, bukan yang terbaru. Yang dimulai kayak ada suara trompet itu loh, si apa namanya Blackpink itu. Kan jogetnya itu kan kayak tangannya gini ya, ada gini itu. Tangannya juga apa kayak menarikkan lasso gitu kalau nggak salah. Ini juga saya lihat banyak ditiru juga itu. Kenyataannya banyak yang bikin tari-tari gitu yang niru si Blackpink. Itu menurut saya budaya massa. Karena nggak ada dan itu baru dipopulerkan oleh komunikasi massa. Apalagi contohnya teman-teman, budaya yang ditularkan atau diciptakan oleh media massa. Ada nggak? Apa sih Blackpink itu judulnya itu sebelum itu? Pak, kayak prank-prank gitu, Pak. Apa itu, Theo? Yang kayak itu, Pak, yang di YouTube rame ngeprank orang gitu, Pak. Terus sempet booming. Masa itu budaya itu? Oh, itu kan tindakan ya? Iya, Pak, iya, Pak. Apa sih judulnya yang terkenal itu? Ini ya, How You Like That ya? Oh, apa sih? Bukan sih. Apa lagu Blackpink yang terbaru How You Like That ya? Apa? Yang itu, yang tariannya itu sangat banyak kemudian orang ngikutin ya. Apalagi contoh budaya-budaya yang terbentuk karena media massa, dipopulerkan oleh media massa ya. Ya kalau yang sekarang itu ya mungkin kenapa? Judulnya Blackpink-nya Dududu, Pak. Saya lupa, Pak. Ya, Theo. Ya. Ya, banyak sekarang yang apa namanya terkait budaya yang ditimbulkan oleh media massa. Contoh lagi adalah bahasa kalau nggak salah ya. Contoh lu gue gitu ya. Lu gue itu kayaknya bahasa baru ya. Kalau dulu kan ya kamu atau mungkin bahasa Jawa itu bahasa daerahnya itu peno sampean ya kayak gitu ya. Tapi lu gue ini karena media massa akhirnya semua seluruh Indonesia tahu tuh lu gue. Kadang-kadang orang Madura pun juga bilang lu gue. Ini budaya massa ini sebenarnya, karena belum lagi istilah-istilah apa ini yang baru-baru anak-anak mengucapkan apa anjir atau apa kayak gitu-gitu ya. Ini kan budaya massa ya apa ya, karena bahasa termasuk adalah budaya. Kemudian berikutnya adalah merakyat, rata ya, merata akhirnya ya. Kalau tadi budaya yang bukan budaya massa, anggap saja budaya tradisional, itu mungkin hanya sampai di suatu tempat aja. Tapi ketika sudah jadi budaya massa, hampir semuanya orang tahu lah minimal ya, kayak tadi itu pesai itu tidak hanya di Korea itu kalau nggak salah. Saya ingat saya pernah membaca beberapa putranya artis terkenal itu sampai kesengsem. Saya lupa siapa itu ya. Kebetulan si pesai tadi itu apa sih nyebutnya apa pesai ta? Saya itu kan malu ya. Terus kemudian lagi liburan di Bali, di sana juga orang-orang artis dari Bali itu orang Amerika, yang artis terkenal juga di Bali. Lah anaknya ini dalam waktu liburan ini melihat pesai, ya dia mendekati apa minta apa dekat foto atau apa, pesainya ini kayak cuek aja gitu loh. Nah, si artisnya ini kan merasa terkenal juga. Tapi kalah sama anaknya yang lebih tanda si Korea mungkin nggak kenal dengan tapi si anaknya kenal sama bahasa ini. Jadi hampir merakyat ya, ini tidak hanya di Korea dan mungkin Asia sampai di Amerika.
Bahkan sekarang kabar terbaru yang kemarin saya dengarkan di radio, BTS ya mungkin, bukan Blackpink ya, BTS yang saya tahu itu sekarang sudah di bawah manajemen artis Amerika ya, sama dengan Justin Bieber, sama dengan Ariana Grande, sama gitu. Ini nanti nggak hanya Korea dan mungkin Asia, mungkin seluruh dunia wis Korea itu ya kayak artis-artis Amerika, wis semua orang pasti akan lebih mengenal ini dengan adanya manajemen artis yang sama dengan Amerika. Jadi ya sudah bukan yang selama ini mungkin cuma hanya Asia aja karena mungkin cirinya atau apa ya seleranya sama ya, tapi karena sudah masuk manajemen ini mungkin sudah itu. Tapi sudah beberapa lagu-lagunya memang sudah mulai meledak di negara-negara yang dulu nggak mungkin lagu-lagu di luar itu. Jadi contoh di Inggris kalau nggak salah lagunya BTS yang paling baru itu So Must Go On kalau nggak salah itu sudah masuk di top 10 di Inggris ya. Padahal kan susah biasanya lagu-lagu non Inggris yang maksudnya non negara situ untuk masuk kecuali dari Amerika ya. Kemudian berikutnya adalah memproduksi produk-produk massa tidak untuk individu atau komunikasi tertentu, komunitas tertentu. Ya, jadi memproduksinya untuk banyak, bukan khusus untuk 1-2 individu, bukan untuk sekelompok tertentu, untuk semuanya. Ya, terkait dengan budaya populer sebagai sumber budaya massa, budaya tradisional dapat menjadi budaya populer apabila menjadi budaya massa. Tadi saya katakan ya, bukan hanya punya di suatu tempat, tetapi kalau tempat tadi itu dipopulerkan oleh komunikasi massa, ya berarti bisa budaya massa. Ya tadi itu misalnya babe nyak itu ya, babe nyak itu mungkin bahasa tradisional di Betawi, tapi karena masuk di media massa, di sinetron, di apa-apa, orang-orang dari Aceh sampai dari Sabang sampai mereka melihat jadi tahu nyak babe. Karena mungkin ada bahasanya khusus ya, dan kemudian ya jadi budaya, ada kata-kata yang dari budaya Betawi yang kemudian juga jadi budaya massa. Biaya produksi tinggi media massa sehingga dikomersialkan untuk memproduksi kayak sinetron, kayak video klip ini kan biayanya tinggi, maka kemudian dikomersialkan artinya ya mendapatkan manfaat ya si para pemasang yang memiliki produksi tadi itu karena mahal, jadi supaya bisa ditutupi ya dikomersialkan ya. Jadi contoh misalnya sinetron tadi, untuk memproduksi sinetron budaya tadi itu kan mahal ya, maka kemudian ada iklan-iklan yang masuk ya dikomersialkan. Terus terus yang terakhir adalah menggunakan simbol-simbol modern, terbatas, homogen, namun terbuka bagi siapa saja. Simbol-simbolnya modern, terbatas, homogen, namun terbuka bagi siapa saja. Oke, sekarang fungsi komunikasi massa. Ya, fungsi komunikasi massa yang pertama adalah sebagai manifest function, fungsi nyata yang diinginkan. Ya, fungsi komunikasi massa itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi yang terlihat dan fungsi yang tidak terlihat. Ya, fungsi komunikasi massa ada dua, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini adalah yang manifest function. Kemudian yang tidak terlihat adalah latent function. Ya, yang terlihat ini ya, yang diinginkan ini, yang terlihat ini adalah yang diinginkan, yang ditujukan, yang awalnya direncanakan. Sedangkan latent function ini dampak efek dari yang muncul ya, dari yang muncul ya. Jadi ya kadang-kadang dampak ini yang laten ini kadang-kadang tidak diinginkan. Apa itu Pak Yusuf? Ya, contoh misalnya begini, sinetron ya, sinetron ceritanya adalah misalnya tujuannya apa sih sinetron? Apa tujuannya sinetron? Menghibur, tapi sebagai hiburan ya, tujuannya hiburan ya. Salah satu ceritanya misalnya cinta berbeda kelas ya, misalnya ada anggap saja cewek ya, ceweknya ini orang miskin misalnya, cowoknya kaya misalnya, ketemu nubruk dari pacar seperti itu kan. Nah,
pasti ketika menggambarkan sinetron ya diperlihatkan misalnya rumah mewahnya, rumahnya besar, ada mobil atau kolam renangnya ya. Ini memang bagian dari cerita. Ya tentu tujuannya tadi yang diinginkan, yang terlihat yaitu adalah sebagai hiburan. Tapi yang tidak terlihat dampaknya apa? Kayaknya, mohon maaf ya, mungkin kayak disuguhkan gini loh, yang namanya hidup itu. Rumah seperti ini ya, gitu, ada mobilnya atau apa yang tidak terlihat itu, sehingga orang mungkin ya kepingin seperti mereka ya. Lalu saya dulu ingat waktu saya bangun rumah ya, saya bikin pagar. Saya ngomong sama tukang pagarnya, Pak, berikan contohnya. Oh ini loh, ini pagar sinetron. Jadi ada namanya pagar sinetron. Saya tanya kenapa Bang? Ini banyak di sinetron-sinetron gitu ya. Dulu modelnya kayak plungker-plungker terus kemudian diberi cat emas yang ditembak jadi kasar, bukan halus. Kalau kita pegang kayak kasar gitu. Dan emas itu. Ya itu banyak di sinetron ya. Kayak begitu ya. Ini yang tidak terlihat ya, yang tidak diinginkan ya. Jadi wah, kita harus kayak gitu ya. Jadi misalnya orang-orang yang mungkin di daerah Kalimantan yang rumahnya mungkin rumah panggung yang modelnya kayak di atas itu, yang di bawah nggak ada. Jadinya melihat ya rumah mungkin kayak di Jakarta yang di sinetron itu. Jadinya rumahnya jadi sekarang rumah tembok ya. Saya sempat ya dulu pernah di Lampung, tinggal di sana sekitar 1,5 bulan. Rumah di sana itu nggak ada yang rumah tembok, semuanya rumah panggung ya. Jadi kalau naik itu naik tangga ya, di bawahnya itu kosong ya, kadang-kadang mungkin dibuat untuk binatang ternak ya. Semuanya dari kayu, sampai lantainya juga kayu, temboknya kayu, sampai atapnya, gentengnya juga kayu ya. Dan apalagi tiangnya kayu utuh yang besar itu ya, bukan dari beton ya. Nah itu kalau mereka melihat sinetron mungkin rumah yang bagus itu bukan rumah kayak gitu, sekarang sudah rumah kayak yang dilihat sinetron ya. Itu contoh ya, itu adalah latent function. Ada lagi nggak contoh lain menurut kalian? Dendi, kamu mungkin bisa bercerita, ada lagi nggak yang terlihat ya, yang diinginkan, sama kemudian ada dampak yang tidak diinginkan atau efek samping, efek buruk dari komunikasi massa? Dendi Rizky? Iya, Pak. Ada nggak menurutmu dari komunikasi massa yang terlihat, yang diinginkan, dan yang tidak terlihat, yang mungkin sebagai dampak negatif? Apa ada nggak contohnya? Seperti tadi saya memberikan contoh sinetron hiburan, tapi dampak negatifnya ada pamer kekayaan ya, sehingga, atau bukan pamer kekayaan, tapi jadinya untuk rumah harus seperti ini ya, itu kemudian ditiru. Ada nggak lagi contoh yang lain? Mungkin ini sih Pak, di kehidupan nyata juga bisa sih Pak. Maksudnya? Ya mungkin dari tetangga, mungkin sebagai panutan yang jelek mungkin. Bukan, kita bicara komunikasi massa ya, berarti harus lewat komunikasi media massa ya, bukan kita lihat tetangga. Kalau lihat tetangga kan bukan lewat komunikasi massa, lewat komunikasi massa ya, kayak sinetron pasti ngelihatnya ya di media massa ya. Apa contohnya? TikTok mungkin Pak. Ya, kenapa TikTok? Ya kan sekarang banyak tuh Pak yang TikTok pamer-pamer kekayaan, terus sok merendah, cuman menutupi namanya ya. Ya pokoknya kayak pamer kekayaan demi pansos juga bisa sih Pak. Yang akhirnya kan apa pansos itu? Aku baru tahu ini. Apa pansos ya? Pak, panjat sosial. Hah? Pansos apa? Sosial. Panjat sosial. Apa pansos? Singkatan apa pansos ya? Ya itu tadi Pak, panjat sosial Pak. Panjat sosial? Ya. Apa itu panjat sosial? Biar terkenal gitu loh Pak. Oh, begitu. Pansos. Ya, panjat sosial. Demi follower gitu loh Pak. Apalagi kan TikTok sekarang kan merambah ke dunia anak kecil gitu Pak. Kecil-kecil sudah melihat TikTok. Ya. Tergantung sih Pak.
tergantung kita menyikapinya sih Pak. Nggak semua Iya. orang apa ya? Nggak semua orang bisa berpikiran jelek seperti itu sih. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Iya, betul. Ya, betul sekali. Betul, betul. Ya, terima kasih Dandi. Jawabannya benar sekali. Betul ya. Itu mungkin Ya, contoh TikTok dan memang mungkin awalnya TikTok mungkin nggak berpikir itu. Pikirnya mungkin ya cara apa hiburan aja, tapi tidak secara langsung ya ada. Ya itu tadi saya bilang dampak tidak langsung. Ya mungkin ada yang orang yang tidak terpengaruh itu. Ya sama seperti orang lihat sinetron mungkin ya, oh itu ya sinetron gitu aja. Tapi mungkin ada yang terpengaruh. Mulai dari gayanya yang dari artisnya, bajunya, atau mungkin gaya ngomongnya dan macam-macam. Wah ini waktunya habis ini, belum presentasi satu kelompok pun ini. Saya potong aja ya, kita lanjutkan minggu depan. Sekarang saya ingin presentasi satu kelompok aja. Saya ingin presentasi satu kelompok aja tentang tugas kalian. Silakan ya. Tentang kalian menganalisa teori dari Karl Marx sama teorinya Sigmund Freud. Apakah ada kesamaan, ada perbedaan? Mungkin satu kelompok aja. Saya akan tulis yang presentasi hari ini karena waktunya nggak cukup, mungkin satu kelompok aja, kelompok yang presentasi. Apa yang mau maju? Kelompoknya Via mungkin? Kelompokmu siapa Via? Kelompok semua? Siapa ini? Saya lupa, keasikan ngobrol nih sampai waktunya habis. Saya kepinginnya tetap ada 1-2 kelompok untuk mungkin nambah nilai ya, karena yang presentasi tentu saya tambahkan nilai ya di luar nilai yang sudah saya berikan. Mungkin ada yang mau presentasi, kan sudah ada PowerPoint-nya yang sudah dibikin. Ada yang mau, tapi tolong nanti presentasinya nggak usah dibaca ya, poin-poinnya aja ya, apa yang mau disampaikan. Halo, ada yang mau presentasi? Kelompoknya Kemal? Oh, Kemal nggak ada. Ada sih. Kelompoknya ketua kelas mungkin? Kelompoknya ketua kelas? Ada yang mau presentasi? Nggak ada yang mau presentasi? Atau saya tunjuk? Ya, kalau saya tunjuk berarti harus mau lo ya. Setuju apa enggak? Saya beri kesempatan sukarela, kalau enggak ya berarti saya paksa ini satu kelompok mungkin. Gimana, setuju apa enggak? Mau sukarela atau mau dipaksa? Kalau begitu saya paksa aja wes. Kelompoknya siapa ya? Rosi. Kelompoknya Rosi Hamdani. Silakan. Siapa yang punya siapa yang termasuk anggotanya Rosi Hamdani nih? Monggo, silakan Rosi. Kelompokmu siapa saja? Rosi Hamdani. Kelompokmu siapa saja? Siapa jadi ketua kelasnya? Mungkin bisa presentasi. Ya ini minusnya kalau kuliah daring seperti ini. Aksi bidek aja wes. Ya. Halo, Alivia? Kelompokmu Alivia? Oh ya, silakan Rosi. Martin kelihatan nggak ada nih, saya lihat. Oh nggak ada nih Martin. Ayo, kelompoknya Rosi atau kelompoknya Alivia, silakan. Martin, apa lagi latihan sepak bola? Loh, ini diam semua. Pak, kelompok saya. Ya wes, Rizky, monggo Rizky. Waktunya 5 menit aja. Kelompokmu siapa saja anggotanya Rizky? Monggo silakan, waktu saya berikan. Kontakku Ki sing present.
Ki. Mulai Mas. Oh ya wis. Sik. Siapa aja kelompokmu Theo? Kelompok saya suaraku keluar gak ini, Rek? Halo? Keluar sekali. Jelas Theo. Oke, Oh, Pak. ada Edwin ya? Iya, Pak, tapi nggak tahu hilang, Pak. Nah, pertama ada saya, Theophilus Kenanya, ada Edwin, ada Daud, ada Olivia, ada Rizky, ada Juan. Nggak tahu, Siapa Pak. ketuanya? Ketuanya siapa ketua kelompoknya? Namanya Edwin. Hmm. Ya, monggo silakan. Siapa yang mau jadi juru bicara? Saya Marx PS Freud, dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud, sistematis yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Atau gini aja, karena waktunya terbatas, langsung aja. Apa sih bedanya antar Freud dengan Marx gitu aja mungkin? Oh, langsung. Ya, waktunya sudah habis. Takutnya mungkin ada yang kuliah setelah ini. Ya, Pak. Back. Kesimpulannya struktur dasar dan Hah? Nomor 1, back lagi. Nah, perbandingan struktur kesadaran dari Freud dan struktur sosial dari Marx. Yang pertama, struktur kesadaran dari Freud itu terdiri dari kesadaran manusia yang dibagi jadi 3 level, yaitu pertama ada kesadaran persepsi dan pikiran, disebut dengan supraego. Yang kedua ada prakesadaran manusia yang terdiri dari memori. Yang ketiga ada level bawah sadar manusia. Struktur sosial dari Marx itu terdiri dari 2 struktur. Yang pertama itu struktur dasar dan struktur atas. Nah, struktur dasar itu memiliki fungsi menghubungkan antara supercure, sedangkan supercure berfungsi superstructure. Menjaga untuk mempertahankan hubungan supaya bisa membuat struktur dasar seperti itu, Pak. Jadi saling berhubungan atas sama bawah. Kesimpulannya struktur dasar superstructure harus memiliki hubungan yang saling menguatkan satu sama lain. Kesamaan, jika ada kesamaannya, tidak ada, karena Freud lebih menjelaskan teori psikoanalisa, Marx memiliki struktur sosial yang terfokus pada konflik sosial. Perbedaannya ada, kalau Freud lebih mementingkan psikologi dari orang lain, sedangkan Marx lebih mementingkan bagaimana membangun hubungan. Selanjutnya, Terima kasih. Berarti baik, coba Rizky. Berarti menurut kalian tidak ada yang sama di antara itu, tapi perbedaannya ada ya. Next. Nah ini berarti kesamaannya tidak ada, perbedaannya ada, yaitu kalau Freud itu lebih menekankan pada psikologi dari orang lain, sedang Marx lebih mementingkan tentang hubungan, bagaimana membangun hubungan antar manusia kayak gitu ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Dan saya catat kelompoknya. terima kasih Pak. Kelompok lain mungkin mau menanggapi mungkin? Kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi? Belum ya. Ya wis, kalau nggak ada yang nanggapin, waktunya sudah habis. Ya. Theo mau presentasi lagi? Oh enggak, Pak. Saya kira belum selesai tadi, Pak. Enggak, sudah habis, cuma saya beri kesempatan kelompok lain mungkin mau menanggapin. Kan pada dasarnya tugasnya sama kan sebenarnya, tapi saya yakin
hasilnya mungkin tiap kelompok mungkin berbeda. Mungkin ada yang setuju dengan kelompok kalian, mungkin ada yang berbeda, dan itu yang mungkin siapa tahu mungkin ada yang mau disampaikan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Nggak ada. Yes, kalau nggak ada kita akhirin perkuliahan hari ini. Kita harus selesai pukul 9.10. Mungkin ada yang mau kuliah lagi setelah ini. Insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya hari Senin minggu depan ya, tanggal berapa berarti? Tanggal 19 ya? Iya Pak. Insya Allah mungkin nggak ada kuliah online ya, jadi nanti saya bikin tugas, jadi tugas apa namanya pertemuan minggu depan mungkin tak bikin tugas ya, tapi nggak tahu lah ya, nanti coba lihat aja di grup. Jadi untuk yang karena memang dari kampus mintanya ada sesuatu yang tidak harus tatap muka terus ya, tapi ya memang saya kepinginnya gitu, tapi mungkin tetap ada tatap muka tapi sebentar ya mungkin ya, atau mungkin nggak ada. Tadi kalian cek aja di grup sama di My Brilliant ya, itu mungkin rencana saya untuk pertemuan terakhir di pertemuan 7 sebelum UTS. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan hari ini? Ada yang mungkin belum jelas? Kalau nggak ada, kita akhirin ya perkuliahan pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada tugas Pak Yusuf? Nggak ada. Ya, semoga jadi ilmu bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ya, selamat ulang tahun Theo. Semoga cepat dapat jodoh ya Theo.